Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Buleleng, Bali ya. Sekarang saya bersama teman-teman dari Sulawesi. Ya, rahayu, rahayu teman-teman. Ya, dari Sulawesi. Rahayu, Mas Guru. Oke. Boleh dikenalkan nih, mau dari paling sini atau paling sana? Ke sini yang pegang. Sudah aktif ini? Gantian nanti. Oh, udah Siap. aktif. Iya, perkenalkan nama saya Jajat Sudrajat, asal dari Sulawesi Selatan. Tepatnya di Desa Dibukan Mandiri, Kecamatan Towoti, Kabupaten Luwu Timur. Wis. Silakan Pak Sugeng. Ya, nama saya Pak Sugeng, berasal dari alamat yang sama dengan Bapak Jajat Sudrajat. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparyo dari Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towoti, desanya Dibukan Mandiri. Dibukan Mandiri, nomor rumah 53. Wah. Ini Pak Haji ya ini ya. Ya Pak Haji. Pak. Ya, perkenalkan nama saya Jajang Sudarman dengan alamat yang sama ini. Yang sama. Sama. Oke. Teman-teman ini, beliau-beliau ini Pak Jajat, Pak Dadang, Pak Dadang ya? Iya. Pak Jajang ya? Ini mirip ya? Iya. Bedanya cuma G. Tapi semuanya asli sana? Iya. Namanya Sunda? Bunda. Sunda yang dua ini Sunda, Jawa Barat ini Jawa. Berarti orang tuanya Sunda ya? Iya. Yang merantau ke sana gitu ya? Iya. Oh, tapi kelahiran sana juga? Enggak. Bukan, Jawa. kelahiran Jawa. Oh, kelahiran Jawa, kelahiran Sunda. Ya, oke teman-teman. Beliau-beliau ini ke Bali untuk mengikuti RK Laku ya. Iya, Ya, mengikuti RK Laku. Dulunya ikut RK apa dulunya? RKB sama RKRU. RKBE sama RK Ruh. Sekarang mau mengikuti RK Laku. Nah, ini yang perlu kita tanya teman-teman. Jauh-jauh dari Sulawesi kemarin ikut RKBE dan RK Ruh. Oke. Kalau dulu RKBE, RK Ruh di mana ya? Di Kediri. Semuanya di Kediri? Iya. Saya di Jogja. Ini Jogja. Di Jogja. Pak Sugeng di Kediri. Sama Pak Suparyo. Pak Mas Sapayo di Kediri juga. Ini kemarin. Nah, ini yang mau saya tanyakan ya, Kok sekarang ambil RK Laku? Berarti apakah ada manfaatnya RK-nya panjenengan bertiga ini? Iya. Siapa dulu yang mau jawab manfaatnya apa? Kok bisa sampai sekarang ambil RK Laku? Berarti ada manfaatnya untuk kehidupannya atau perubahan dalam kehidupannya dalam segala hal atau gimana, Pak Haji? Yang jelas saya selama mengikuti RKB dan RK Laku, RK Ruh? RK Ruh, ya. Ya, oke. dalam kehidupan saya itu merasakan berbeda jauh. Bukan sedikit itu yang saya rasakan. Jauh rasa berbeda. Beda jauh ya. Beda jauh. Bisa dijelaskan? Dari segi tadinya gampang emosi, dari keluarga kalau istilahnya ada masalah sedikit, seperti laki-laki sudah tidak mau dipakai lagi. Kalau ngomel istri kan, adanya ini saya menjalani RKBE dan RKRU yang saya rasakan saya sendiri. Itu kalau perasaan saya itu malah lebih sayang keluarga. Setelah menjalani RKB dan RK Ruh itu ya. Seolah-olah kayak diperhatikan sekali. Kalau dulu cuek begitu, pulang pergi seminggu udah pulang pun udah dibiarin sama istri. Istilahnya sekarang ini makanya saya kadang-kadang ini berpikir, kenapa selama pulang dari Kediri, kenapa nih keluarga, terutama mamanya itu, bedanya jauh kali. Tambah sayang gitu ya. Tambah sayang. Kayak perangko gitu ya. Pokoknya lengkap. Keren ya. Harmonis ya, luar biasa. Terus selain itu? Ya secara finansial ya saya rasakan ya beda lah. Beda ya.
Kalau boleh tahu Pak Naryo, panggilannya siapa? Pak Suparyo. Pak Suparyo, Pak Par. Ya. Kalau boleh tahu kegiatannya di rumah? Kalau saya kegiatannya itu terus terang nggak ada kegiatan saya. Kalau kerja itu sudah istilahnya sudah pensiun lah. Oke. Tinggal duduk, minum di situ. Enak dong. Ngapain ikut RK tinggal duduk-duduk doang? Itu selama saya menjalani RK jadi timbul semangat hidup kayak percaya diri. Oke. Semangat hidupnya ada. Tadinya kan kalau sering bengong, mau apa yang dikerja, Nggak tahu gitu ya. Karena sudah purna ya. kayak orang bodoh begitu saja kan. Makanya ditendang sama istri. Nah, selama ini saya alami kan, jadi ada timbul semangat hidup. Alhamdulillah rezeki mengalir. Tapi tambah muda loh Alhamdulillah. kelihatannya. Kemarin di sana tua banget, kayak kelihatan umur 75. Itu habis sakit itu. Oh, sakit Makanya itu apa? waktu di sana itu kan saya ambil kesehatan di situ. Oke. Sakit-sakitan itu ya. Bentar-bentar masuk rumah sakit. Bentar-bentar masuk rumah sakit. Bentar masuk rumah sakit. Ini yang tahu sendiri. Divonis apa di rumah sakit? Di lantai saja itu Kalau baru duduk di 1 menit lantai itu masuk 1 angin. menit sudah masuk angin. Oh. Makanya itu kemarin di Kediri setengah hari saya pakai alas jaket itu pertama masuk. Setengah harinya saya lepas, ternyata sampai hari kemudian sampai selesai, sampai di rumah, sampai sekarang alhamdulillah. Sembuh ya, sudah nggak ada lagi sakit-sakitan gitu ya. Ya wajar lah kalau masuk angin, kalau habis kena. Iya, kalau masuk angin wajar. Saya biasanya juga masuk Kayak angin. dulu sebentar rumah sakit. Sebentar. Bentar-bentar rumah Itu yang sakit. selama saya rasakan selama menjalani RKBI dan RKU. Keharmonisan, Harmonisan dapat. terus apa namanya, uang finansial ya. Finansial. Padahal ya tuh lepa-lepo gitu ya. Nggak ada, Bagaimana nggak ada caranya? kegiatan. Mau pergi kemana ada. Oke. Istri tambah lengket seperti Istri perangko. seperti perangko. Bahkan mau ikut rekalaku langsung dikasih uang. Ya langsung dia yang kasih uang, yang kasih kongkos ke sini itu dia. Wis keren, mendukung sekali ya istri ya. Cuma istri saya kemarin saya mau ajak ke sini, bapak dulu sana karena ibaratnya selesaikan dulu biar saya nanti menyusul. Oh, tapi ada kemuan ya, karena Sudah melihat ada perubahan. saya pulang dari Kediri sudah ada niat. Cuma tinggal tunggu waktu. Mungkin kalau istri saya datang banyak itu ibu-ibu mau ikut. Termasuk istrinya ini mau ikut. Luar biasa, luar biasa. Kalau merasakan ketenangan gitu gimana? Damai, ketenangan. Alhamdulillah yang saya rasakan tenang, enak. Istilahnya ndak ada duduk pun. Kalau orang udah tenang kan duduk salah, jongkok salah kan begitu. Ya makan nggak enak, Kan ndak enak. tidur gelisah gitu ya. gelisah. Sekarang tidur nyenyak Kalau gitu ya. saya tidur ini sekarang sudah begitu bau bandel sudah. Kalau boleh tahu cara menjalankan RK-nya gimana? Kok bisa langsung mempunyai apa ya perubahan yang sangat signifikan seperti itu? Yaitu seperti Mas Guru yang saya sarankan itu ya. saran, Semoga agar dilakukan gitu aja ya. pokoknya rutin itu. Rutin gitu ya. Cuma anak-anak saya nggak berani masuk. Kalau saya sedang sampai sekarang pun nggak berani tuh kamar saya untuk meditasi. Terutama anak yang laki-laki yang paling tua, nggak berani sekali. Kenapa Pak? Saya kurang tahu itu. Dikira pesugihan mungkin. dikira ritual pesugihan babi ngepet mungkin. Kemarin pas saya mau kesini, kan dia mau ngantar ke kan. Rupanya ini ada mobil. Kalau besok kalau saya sudah pulang dari sana, kalau ada RK nanti dekat-dekat di Jogja atau di mana, ikut saja sama adikmu yang pilih itu anakku yang perempuan, sama suka mau suruh masuk nanti. Bagaimana kalau saya sama bagus itu kalau sama suami sama istri. Ya. Supaya tenang jiwamu, istilahnya ndak belangsak lah kehidupannya. Tapi mau? Ya insya Allah mau. Insya Allah mau ya. Memang dia sudah mengalami waktu di Jawa Barat.
sudah mengalami RK itu 8 bulan Oh, sudah ber-RK? sudah. RK ini mungkin. Untuk RK kesehatan itu, Itu bukan yang ini, bukan yang ini. yang lain. Makanya dia Oh, pelatihan lain. Yang lain, Yang tapi lain. Oh. serupa lah, hampir sama lah. Oh, makanya gitu ya. saya kasih tahu gambaran itu sudah sampai pikiran Oke. dia. Ya, 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 ya. Itulah yang saya selama ini rasakan begitu Mas Guru. Ah. Akhirnya datang untuk Makanya mengikuti saya RK Laku datang ya. lagi ke sini kepingin masuk RK Laku. Untuk mengikuti RK Laku. Oke, oke, oke. Kalau Pak Sugeng gimana? Kalau saya sih kurang lebih sama ya, Mirip. mirip sama Pak Suparyo ya, walaupun ada perbedaan sedikit. Mm-mm. Kalau dulunya mungkin sering emosian, tapi setelah pulang itu dari RK, Mm-mm. cara menjalankan hidup itu lebih tenang. Mm-mm. Terus menjalankan usaha juga itu waktu sebelum ke Kediri amburadul. Bahkan saya pernah kena tipu itu 80 juta Pak ya. Usaha apa, Pak? Belum. Saya kan jual beli gabah, kan saya punya Oh, oke. alat panen itu toh. Oke, oke. Ah. Saya nyetor gabah sama tengkulak-tengkulak itu. Mm-mm. Ditipu Itu sebelum RK itu? sebelum RK. Mm-mm. Sampai 80 juta lebih, hampir 100 lah. Mm-mm. Tapi setelah pulang dari RK musim kemarin ini alhamdulillah semua yang saya setor itu tunai semua, tidak ada yang Lunas pinjam semua. ya. Bilang besok aja enggak. Begitu naik mobil bayar. Naik mobil bayar, enggak kayak yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu, oke. Sampai pusing biasa sampai 15 hari, 20 hari baru dikirim uangnya. Tapi alhamdulillah ya mungkin manfaatnya ini toh. Ya, iya, iya, iya. Ya. Kemarin kan sempat didolar 5 ton itu. Ya, sempat mau ada yang main-main. Mau menipu gitu ya? Ya, tapi ya alhamdulillah baru 2 hari dikembalikan. Oke, oke. Tapi lewat Berarti kakaknya bukan lewat dia. semakin lancar usahanya gitu ya? Alhamdulillah yang saya rasakan seperti itu. Seperti itu. Kalau keadaan di rumah, Ya, istri, anak, ya itu mendukung. Pokoknya itu Sangat saya mendukung, dulu ya. paling suka begini-begini toh cerewet lah. Tapi sekarang ini nanti istrinya lihat loh. Tapi sekarang gimana? ya sekarang alhamdulillah pokoknya apa yang saya katakan dia nurut, Sekarang ya, oh, bahkan luar biasa. mendukung. Sangat mendukung sekali ya. Sebenarnya kemarin mau ikut cuma karena tidak ada ibu-ibu yang lain ikut, cuma sendiri. Nggak enak. Saja Pak, kalau ada temannya ibu-ibu yang lain saya ikut. Makanya mudah-mudahan nanti. Enggak, jangan mudah-mudahan dong. Oh ya, Pasti. Pasti dong. pasti nanti di belakangnya sama ibunya ini. Anak saya juga itu rencananya. Oke. Kan mau ikut. Keren loh kalau mau satu keluarga ya, suami istri satu keluarga itu ber-RK itu energinya gede gitu loh. Jadi vibrasinya itu juga bagus, jadi tinggi kan gitu. Tapi kalau sendiri misalkan ini kurang. Ya kurang. Tapi kalau berdua suami istri ini bagus. Ya makanya kemarin begitu dengar ada RK Laku, sudah Pak ikut saja. Padahal nggak tahu isinya RK Laku itu Ya apa. enggak tahu tapi istri saya ikut saja Pak. Ya ikut. Cuman gitu aja ya, suruh ikut aja ya. Padahal nggak tahu apa gitu ya. Karena belum dijalani. Mungkin dia sudah merasakan yang Efek yang kemarin ya, kemarin, RKPE makanya sama RK Roh itu ya. Oke. Oke. Dia yang mendukung. Kalau yang lain pengalaman yang lain? Pengalaman yang lain ya mungkin hanya cuma segitu. Cuma segitu ya. Yang jelas lancar ya Alhamdulillah. usahanya. Dan uangnya nyantol nggak atau bablas-bablas saja sekarang? Ya alhamdulillah. Uangnya betah nggak? Ya betah. Kalau yang kemarin-kemarin uangnya Yang kemarin-kemarin itu ya uang banyak tapi habisnya itu entah kemana. entah kemana gitu. Kalau sekarang uang banyak tapi nyantol. Kontol ya. Wis keren, betah ya. Ini kalau partikelnya sama-sama tanah gitu kan, sedangkan uang juga tanah, dapat uang berapapun pasti betah. Nah itu yang dibilang apa? Uang berkah. Iya, uang berkah. Kan saya berapa tahun ini menjalankan itu kerja gabah tuh. Barusan ini tahun ini yang pokoknya mulus. Mulus Tidak gitu ada ya. istilah uang besok. Begitu naik mobil bayar, Kalau dulu nunggu 10 hari, 1 minggu, paling cepat 5 hari. Kalau yang lalu-lalu sebelum RK ya. Tapi ini Ini paling cepat ya. paling cepat itu 1 minggu, cepat sekali. Tidak ada yang bilang tunai, habis timbang bayar, enggak ada kalau dulu. Tuh dong. Sekarang Nah, terus. Sekarang pokoknya tunai. seneng berarti. Ya alhamdulillah senang. Petani juga senang karena enggak usah nunggu-nunggu kelamaan. Iya sih, kasihan juga ya kan petani kan. Biasa nunggu, Pak saya mau bayar ini, bayar itu, bagaimana uangnya?
Nah, belum dikirim dari gudang. Mm-mm. Tapi kemarin ini ya senang semua. Nah, itulah yang dibilang di dalam Islam itu bahwa kita untuk mendapatkan rezeki itu harus halal dan berkah. Banyak orang mencari rezeki, mendapatkan rezeki itu halal doang, tapi nggak berkah. Iya. Cirinya apa? Uang halal tapi nggak berkah. Dapatnya halal, tapi ketika sudah diterima langsung habis. Nah, itu berarti nggak berkah. Ya, yang saya alami dulu begitu. Kenapa kok nggak berkah? Yaitu karena kondisi tubuh kita masih banyak partikel api, masih suka marah-marah, jengkel, pegel, mangkel. Akhirnya uang yang datang, uang itu kan partikelnya tanah. Sedangkan tubuh harusnya juga tanah juga yang dominan. Tapi karena dominan apinya, akhirnya ya uang masuk, ya akhirnya cepat, akhirnya nggak berkah. Nah, itulah bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan dalam mendapatkan uang, ya kita harus menyamakan vibrasi kita dengan uang. Disitulah ketika uang datang, akhirnya berkah, akhirnya betah dan pasti Nampak. nambah. Nambah nggak uangnya setiap hari? Iya. Nambah, ya kan? Nambah, pasti nambah. Luar biasa, keren ya. Ada lain? Ada yang lain? Enggak, maksudnya Pak Sugeng ada yang lain? Kayaknya Itu. iya. Ya, seneng ya berarti sekarang ya? Iya. Padahal cuman gitu-gitu aja ya. Dan sifatnya itu permanen loh, tidak temporer loh, ya kan? Terus biasanya banyak pelatihan-pelatihan yang itu hanya sifatnya temporer. Sementara habis itu ya kembali ke biasa lagi. Karena yang dilakukan tidak perbaikan raga dan ruh kita, hanya sebuah metode. Tapi kalau di dalam RK ini kan perbaikan, memperbaiki hormon. Biasanya banyak memproduksi hormon kesetresan, sekarang memproduksi hormon kebahagiaan. Biasanya energi itu terjebak di cakra bawah, sekarang dialirkan ke atas. Banyak orang meniru RK tapi nggak bisa. Banyak yang meniru RK banyak tapi tidak bisa karena nggak ngerti, nggak paham. Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Monggo jenengan. Pak siapa tadi? Jenengan? Pak Jajat. Pak Jajat. Gare orang Sunda sulit. Iya. Saya langsung hafal Pak Par, Pak Dadang. Lagunya Raja deh. Ini Pak Jajat ini yang sebagai provokator teman-teman untuk ikut ya. Dulu ikut sendiri ya dulu sebelum ngajak teman-teman ya. Belum. Sendiri ya. Sama sekali belum ada teman sendiri. Gimana ceritanya gimana Nah, itu? saya ceritakan sedikit. Oke. Saya ceritakan sedikit terkait dengan RK kan. Pada awalnya kan katakanlah waktu itu saya itu pembisnis kan gitu. Oke. Pembisnis kan gitu. Bertani juga kan gitu. Tapi yang saya rasakan kan gitu. Ibaratnya itu jalan di tempat, Mas Guru kan. Jalan di tempat. Usaha itu, bisnis itu. Iya, jalan di tempat. Gali lubang tutup lubang lah bahasanya kan gitu. Oke. Nah, setelah itu saya secara tidak langsung kan buka-buka YouTube kan gitu. Tidak sengaja. Tidak sengaja kan. Kebetulan muncul kan gitu. Pas Mas Guru tayang mungkin tayangan pertama kan gitu. Saya perhatikan. Loh, ini sepertinya kan gitu. Ada yang nyantol di hati situ. Klik gitu ya. Kan Klik, gitu. Ya, tapi tidak bisa saya ungkapkan kan gitu. Nah, terus saya ikutin. Nah, timbullah di situ. Oh, mungkin harus saya datangin kan ini kan gitu. Tidak lama ya saya mendaftar di admin kan gitu. Tapi nggak ngomong sama teman-teman. Enggak. Diem aja. Iya. Karena di situ kan ya diterangkan mengenai persoalan-persoalan kehidupan kan gitu. Energi negatif, positif kan gitu kan. Jadi saya tertarik di situ kan. Oke. Nah, setelah saya ikut pelatihan di Jogja, saya ambil RKB RKRU, saya pulang kan gitu. Entah karena apa saya pun pulang dulu ke Jawa kan gitu. Pak Guru, Mas Guru kan ngajarin doa ya, doa kan gitu. Jadi doanya itu spontan, enggak panjang-panjang kan. Jadi saya tuh berdoa, misalnya mau masuk ke keluarga saya kan di Jawa tuh, padahal pelit, misalnya kan gitu. Nah, yang pelit sana. ya sana kan gitu. Oh. Saya berdoa gitu, sebelum sampai ke rumahnya,
ini cerita bukan itu kan, baru apa ada dalam hati aja. Bukan semua pasti saya bilang kan, keluarga saya menyambut dengan baik. Kan gitu. Padahal dulu pelitnya. Itu Mas Guru, hidangan itu apa? Disediain kayak menyambut gimana kan. Padahal dulu itu nggak seperti itu ya beliau itu ya. Jauh. Saya juga kan gitu. Itu bukan satu. Terus kan ada juga apa keluarga saya yang lebih maju daripada apa keluarga bapak saya kan gitu. Ya apa ada jabatannya misalkan. Lebih kaya. Itu sama juga begitu. Menghormati saya juga. Iya, lebih lagi itu tuh. Berarti heran pada waktu itu kok nggak seperti biasanya gitu. Iya. Karena saya doa saya yang itu kan. Saya yakin aja kan begitu. Tapi kejadian itu. Biasanya kan kalau kita orang biasa datang kepada orang yang punya jabatan kan nggak dilirik ya. Tapi ini benar-benar dihormati ya. Anaknya aja yang biasanya kan kalau dulu kan sombongnya minta kebangetan kan gitu. Iya. Karena sok kaya, sok kan gitu. Dia kalau jalan keluar tuh pulang bawain ini makanan kan gitu. Dikasih kenjenengan. Iya. Betul. Yang saya alami. Itu padahal baru selesai RK terus mampir gitu ya. Belum Berarti energinya udah langsung berubah ya berarti. Iya. Keren ya. Setelah itu saya pulang ke Sulawesi, ya saya laksanakan sesuai dengan apa pelatihan. Itu perubahannya ya hampir sama, artinya ketenangan didapat kan gitu. Di segi finansial terus di segi apa namanya ada Mas Guru bilang itu apa rezeki yang tidak disangka-sangka. Oke. Itu ada betul. Begitu saya tercipta bukan mudah-mudahan ya. Iya. Saya ingat mandiri saya bilang dalam hati saya. Tiba-tiba dipanggil besoknya itu. Bu, ada hadiah apa namanya itu? Masnya. Kan gitu. Dipanggil sama Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ya. Dipanggil ibunya kan ditelepon ke ibunya. Bilang sama ibu, apa kalian ini penipu gitu. Iya. Ternyata betulan. Ini aja kalau untuk biaya sudah lebih saya bilang kan. Biaya ke Jogja ke sana. Kalau diuangkan itu ya. Iya, kalau diuangkan gitu. Ya dari itu apa selain itu juga hutang pada waktu itu kan saya mungkin hampir 500 juta kalau hutang beredar begitu. Iya. Nah, karena saya pikir kan karena sering nonton YouTube Mas Guru bilang jangan dipikirin hutangnya kan. Iya. Bisa di-delete aja kan gitu. Iya. Saya coba itu. Kan. Jadi hutang itu tidak saya anggap hutang. Tetapi saya anggap apa namanya itu alat lah kan gitu ya. Iya. Saya memang sementara ini berhutang saya bilang. Iya. Tapi saya tidak mikirin hutang kayak dulu kan gitu. Tiap malam saya pikirin enggak. Ya saya delete kan gitu. Intinya nggak ada hutang dalam hidup gitu. Iya, Walaupun realnya sebenarnya ada. Iya. Berarti menghilangkan rasa ya teman-teman. Jadi berarti Pak Jajat ini menghilangkan rasa hutang gitu. Betul. Oke. Terus efeknya, hasilnya gimana? Hasilnya itu luar biasa. Orang itu semakin percaya, ini singkat aja ya. Orang tuh ada yang nyimpen uang ke rumah. 20 juta, 50 juta kan gitu. Akhirnya kan saya putar uang itu kan, saya jalani bisnis saya. Bisnis saya juga luar biasa juga Mas Guru. Itu garam kan gitu. Wah, Tabur ini katanya gitu. pakai garam sakti ini ya. Tabur. Ini saya lihat. Tabur. Luar biasa itu. Itu baru belum selesai RK kan. Belum selesai 40 hari ini. Selesai 41 hari kehidupan membaik lah. Oke. Membaik sekali kan. Semua lini. Iya. Keluarga, keharmonisan finansial, boleh dikatakan hutang. itu lunas secara apa namanya? Ya. Terus sebenarnya sekarang udah lunas ini. Lunas secara pikiran yang nggak ada lagi hutang kan gitu. Saya bilang kan karena ya saya anggap kan gitu. Memang ada hutang. Tetapi dengan margin yang ada maksudnya keuntungannya itu sudah melebihi. Keren. Ya, karena saya hitung-hitung kemarin gaji dari satu tempat aja hampir 30 juta. Gitu kan gitu. Sebelumnya waduh nggak bisa dihitung kan gitu. Ya, saya bilang itu jalan di tempat saya itu. Iya stagnan gitu ya. Jadi saya cerita sama teman-teman saya bilang gitu. Nah istri saya kan tertarik itu, karena dia juga nonton YouTube. Kalau gitu aku ikut, boleh aku bilang kalau mau ikut. Terus bareng sama teman-teman. Nanti aja aku bilang.
Nah ini juga saya cerita mau ikut enggak, bilang gini. Kalau ada problem saya ngalamin, bilang nanti hasil aja sendiri, bilang. Saya nggak bisa cerita. Tidak ada rencana itu hari. Nggak ada rencana. Dia mau ikut, ya boleh. Begitu langsung itu mendadak. Ah. Nah, saya itu kan berangkat ke Jogja. Ke Kediri. 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 Berarti Agustus kemarin. Ya, Agustus ya. Awal Agustus ya. Awal Agustus, iya. Kediri kan Agustus. Nah, sama istri saya, kehidupan saya membaik sekarang. Oke. Baik. Anak saya juga yang bandel ini, cewek saya yang bandel, punya bandel itu. Sekarang baik. Sekarang baik ya. Gitu. Ini kan masih kuliah kan gitu. Semua anak saya jadi apa? Kayak mengalir begitu. Pengalirannya. Kalau dulu kan ibaratnya gimana ya? Seperti saya itu mungkin sebagai orang tua sepertinya diawasin 100%. Iya. Sekarang enggak kan gitu. Dia lebih nyaman juga. Kalau setelah ber-RK ini kan gitu. Dia lebih nyaman, orang tua juga lebih nyaman, keluarga lebih nyaman, tetangga lebih nyaman. Bisnis oke. Hubungan juga gitu. Ya karena itu apa? Saya bukan nggak bisa marah masih ada. Iya. Terkendali. Termanajemen. Iya kan gitu. Bisa saya kendalikan. Kalau apa emosinya kan gitu. Jadi ada RK laku kan gitu. Kita itu kan, ayo kita ikut ke sana gitu kan gitu. Jangan pikir masalah apa finansial saya bilang. Iya. Pokoknya datang aja gitu. Kan gitu. Ini dia nggak punya uang terus terang yang itu kan. Betul. Kan baru ikut tadi sama kemarin gitu. Sebetulnya kan gitu. Kalau yakin bilang aja mau ikut gitu, bilang kan gitu. Dia nggak punya uang, pasti nanti ada jalan dia bilang kan. Tapi yakin gitu. Kalau nggak yakin itu jangan dulu. Usahakan yakin. Jadinya berangkat. Ada jalannya. Ada jalannya ya. Dimudahkan juga. Dimudahkan sekali. Kalau ini memang kan saya tanya-tanya kan bukan saya memberikan pengalaman saya, tapi dia ngalamin. Ya. Saya lihat juga ini rumah dia kan terus dia kan lumayan lah bikin rumah ratusan juta juga saya nilai itu. Pak Haji. Iya sebelum ber-RK belum jadi itu Mas Guru. Sekarang tinggal keramiknya sebetulnya kan tuh. Tinggal keramiknya aja. Yang lainnya sudah kan gitu. Ya luar biasa ya energi RK itu ya ternyata memperbaiki semua lini itu ya. Kesehatan tadi Pak Haji sembuh gitu ya. Ekonomi, bisnis, usaha semuanya gitu. Dan itu sifatnya tidak sementara ya. Terus gitu ya. Oke. Air mengalir. Nikmat ya hidup yang seperti ini ya. Kalau dulu bingung. Akan nikmat dalam hidup ini. Rileks, santai, tenang. Kesabaran dapat. Sama teman itu ada apa istilahnya ada ya kalau orang Jawa dari bawahnya itu bagaimana? Lebih dihargai. Lebih dihargai. Oke. Ganti Pak Jajat, Pak Dadang. Kalau Pak Dadang, ini kan baru kesannya aja, kan belum bisa bercerita kayak teman-teman. Kan baru RK kemarin dan hari ini. Kesannya aja, gimana kemarin? Ya kemarin itu baru kalau sekolah itu baru baru belajar ini. Pemula. Ya, tapi kalau merasakan perubahan, ya sudah ada peningkatan gitu, sudah ada lain lah. Sudah ada lain itu di kepala dengan dia itu sudah agak beda lah. Kayak plong, kayak rileks begitu. Kemarin kepalanya kenapa emang? Kemarin kayak bagaimana banyak pikiran tuh tinggal bagaimana bilang. Baru uang dibawa ke sini semua. Pikiran itu. Begitu terus pikiran. Tapi setelah kemarin RK itu sudah agak tenang. Ada yang lebih tenangnya. Agak tenang kemarin. Terus tadi RK Ru malah lebih tenang kok. Waktu disuruh buka mata itu bagaimana rasanya kan? Kok nggak bisa berpikir? Nggak ada pikiran malah. Mas Guru suruh berpikir apa? Aku belum ada kayak pikiran. Itu saja yang baru saya yang saya rasakan. Langsung ya? Iya. Ya otomatis nanti kalau sudah
tidak berpikir, sudah tenang damai, finansial pasti berubah semua. Kayak Pak Par, kayak Pak Sugeng, kayak Pak Jajat, itu pasti ya teman-teman. Baru pemula lah, belum ada yang dikerjakan kan. Nanti kalau sudah ada yang dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah nanti yang lebih khususnya. Nanti tahu sendiri kok Ya. seperti apa. Ikut RK Laku besok? Ya ikut. Ikut RK Laku ya. Kalian di sini karena sekalian laku di sini. Tadinya kan cuma 2 saya ambil. Karena ini Pak Jajat katanya ada laku. Sekalian aja kan gitu. Tanya aja dulu ke admin kalau bisa Kalau sekalian bisa. aja. Tapi sudah tanya ke admin. Iya, ternyata bisa. Langsung aja daftarkan. Iya. Padahal itu uang belum pegang. terus ceritanya gimana? Ya sudah didaftarkan katanya. Oh iya berapa? 7,5 ya. Nanti saya cari-cari dulu uang. Itu baru cari-cari dulu. Kemarin itu. Ya waktu waktu mau berangkat. Waktu mendaftar itu. Terus Sama mamanya itu aku bilang sudah mendaftar itu yang RK Lakunya, tapi uangnya dari mana? Nggak ada, aku bilang saya ini. Bilang nanti saya akan cari ke situ ke tetangga katanya. Oh iya, jangan bilang-bilang mau saya ke Bali, saya bilang. Bilang aja mau ke Jawa gitu. ini utang ceritanya. Iya. Pinjam kasih 10. Lah dijanji berapa hari? Enggak, katanya enggak dijanji. Oh, enggak. Nah, baru kemarin itu dibayar, malah sisanya itu ditransferkan ke sini sama Pak Jajat itu. Sudah lunas nih utang. Lunas utangnya? Sudah lunas. Kok bisa? Ya, udah tahu juga itu namanya. Baru ini apa sisanya ada ngirim ke sini 7.100.000 ya. Ini kok keren banget. Langsung dapat bisa lunas ya. Ada jalannya. Ada jalan ya. Keren ya, luar biasa. Ya otomatis, saya bilang kan otomatis, nggak usah pikir pusing. Iya. Yang penting kita RKM kita lakukan, yang itu kewajiban kita jalankan. Sudah. Intinya itu ketika kita mau mengenal Tuhan, gitu ya, kita mau berspiritual, kekayaan udah otomatis kok itu. Kekayaan udah otomatis. Tapi nggak langsung blek gitu ya, perbaikan gitu. Ada jalannya. Ini sebenarnya ada 5 ya teman-teman ya. Satu lagi nggak dapat jatah kursi. Nah dia di mana dia? Kabur dia. Mungkin ya itu saja dulu yang baru saya alami. Yang Lah baru dialami aja udah dapat miracle ya teman-teman. Min yarzuquhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Keren. Oke, luar biasa. Oke, Pak Dadang. Komentarnya jenengan ke saya dalam menjelaskan atau orangnya seperti apa atau bagaimana? Oh, kalau Mas Guru ini Agak dekat. kalau menurut saya itu orangnya ya baik. Kelihatannya. Pokoknya baik, betul kan? Jadi sama ini juga nggak Nggak jaga jarak gitu ya. Jaga jarak, biasa-biasa aja seperti Teman. teman-teman begini aja. Padahal itu guru besar. Jarang-jarang itu kan. Perutnya yang besar. Jarang-jarang itu kalau guru ya istilah kalau Pak Ustadz atau Pak Kiai itu kan jarang-jarang, paling sungkeman juga jarang-jarang itu kan, paling selewat aja. Gitu kan. Nggak mau menoleh, menyapa teman-teman gitu ya. Menyapa begini. Tapi kalau sama Mas Guru ini saya juga heran, kok sampai mandi bareng juga apa bareng tadi kan. Jadi di situ saya punya kelebihan Mas Guru itu. Nggak ada bedanya Pak, nggak ada bedanya. Sama-sama manusia kan, sama-sama manusia. Masa saya mau sombong kan nggak mungkin dong. Ilmu saya semuanya miliknya Tuhan. Apa yang mau disombongkan, betul? Kan gitu. Kalau jadi seorang coach, jadi seorang praktisi gitu ya, kok sampai jaga jarak, gitu. Itu sama dengan menyakiti toh. Menyakiti, masa saya gak disapa dan lain-lain gitu. Tapi kalau ketika pelatihan pemahaman pelajaran yang saya jelaskan mudah dipahami enggak? Bagi saya itu ya bisa dipahami itu. Mudah ya dipahami ya. Bisa dipahami. Karena apalagi nanti kan dikirim macam ya, itu kan materi-materinya dikirim nanti. Ada juga pandu dari bukunya juga ada. Jadi dipelajari. Juga kan biasa kan buka-buka YouTube juga di situ kan. Sekarang seneng ya? Seneng. Otaknya kosong gitu ya? Senang sekali. Rasa bagaimana ya kayak plong begitu, kayak tidur katanya mau berangkat ke sini ke pengen RK. Nggak bisa tidur
Kenapa? Terpikir terus kapan mau berangkat kapan? Nggak sabar gitu ya? Nggak sabar gitu ya? Karena ini juga sering juga kayak nakut-nakutin begitu. Siapa Pak Haji? Ya pokoknya ini tiga-tiga. Nakut-nakutin gimana? Kamu katanya nanti itu berat begini. Kalau seberat apapun, kalau kita ada keinginan tetap saya laksanakan. Oh yes. Bagaimanapun katanya jalannya tinggi kan. Biar di atas langit aku naik karena saya sudah nekat kan sudah ke tinggi. Iya, mantep jejak ora kodek ya. Sudah nekat Oke. biar bagaimanapun. Karena kan yang RK Lako itu saya lihat tuh injak-injak batu apa semua. Kalau dibilang sombong, kalau mau enggak saya bilang. Tapi kalau sudah namanya nekat, tetap saya jalani karena bukan mau untuk kejelekan. Iya. Pengen saya itu pengen maju lah. Pengen kaya ya. Ya lah istilahnya. Kaya itu udah otomatis pasti ya, Pak. Kita itu ditakdirkan sebagai manusia kaya, udah otomatis. Udah otomatis. Iya. Tinggal kita mengenal yang memberi kaya itu. Siapa ya? Tuhan kita. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Orang kalau sudah kenal kan besti, betul nggak? Tuhan uang, oke, kan kasih kan gitu. Oke, ganti Pak Par. Pak Par. Menurut Pak Par, sosok seorang saya gimana Pak Par? Terus terang ini kalau sosok Mas Koclok Guru, gitu ya? itu bahasa ceplas-ceplos apa adanya. Tapi saya rasakan memang sesuai dengan Apanya? Ya, Kocloknya? sesuai dengan bentuk bahasanya memang harus gitu. Kalau bukan ceplas-ceplos bukan Mas Yunus. Oh gitu ya. Itu saya pahami begitu. Kalau bukan ceplos bukan Mas Yunus gitu ya. Cuma kemangannya kalau memberi materi gampang diterima. Gampang diterima dari akal kan. Gampang dimengerti. Yang saya rasakan. Karena jarang-jarang juga itu dari Kan kadang-kadang ada orang pintar ceramah susah kali dipahami, bahasanya terlalu tinggi. Kalau seperti kita kalau bahasa terlalu tinggi, bahasa intel kan tidak mampu otak saya. Jangankan kok Pak Par, saya aja kalau bahasa terlalu tinggi pun juga nggak paham. Jadi makanya itu saya suka itu kan gampang dipahami. Iya. Itulah yang saya rasakan begitu. Oke. Kalau Pak Sugeng gimana? Sosok seorang Paijo ini. Kurang lebih sama pendapatnya sama teman-teman, ya begitu. Begitu. Ya orangnya bagus. Bagus apanya? Kalau udah tahu takut semua sama saya. Artinya gampang, pelajarannya gampang dimengerti. Pernah nyantol itu apa yang disampaikan dapat dipahami. Oke. Kalau Pak Jajat? Ya, kalau bagi saya Mas Guru luar biasa. Biasa di luar atau luar biasa? Luar biasa maksudnya. Luar biasa gimana? Siapa kan tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Ya, luar biasa. Pernah nggak punya pengalaman orang yang merasa jadi seorang guru, jadi seorang pemuka itu tapi nggak mau berbaur, nggak mau coba? Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Ada, makanya saya bilang kalau Mas Guru ini luar biasa kan gitu. Nah, ya kalau yang boleh dikatakan yang udah nama levelnya guru kan gitu kan. Gitu. Dia kayaknya itu lebih condong itu ingin Angkuh gitu. kan ingin disanjung atau apa. Kalau Mas Guru biasa aja kan begitu. Ya itu bagian dari ngapain kita butuh disanjung. Kalau disanjung dapat uang banyak, saya akan mau harus disanjung. kalau nggak dapat nggak perlu gitu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya kali ini dan luar biasa sekali ya. Jadi RK itu bisa untuk semua kalangan gitu ya, tidak harus pelosok-pelosok gitu ya. Kalau saya pribadi terus terang nggak mau pakai bahasa-bahasa yang tinggi karena saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Dan ini kali ini ikut RK Lako ya. Oktober ikut RK ke Vietnam ya. Vietnam. Keren.
Oke, terima kasih Pak Jajat, Pak Sugeng, Pak Par, dan Pak Dadang ya. Oke, atas sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya, pasti menjadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana. Ternyata RK baru berapa bulan? Kalau saya sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kalau Pak Sugeng? Ya mungkin 6 bulan ya. 6 bulan. Kalau Pak Par? Sama ya. Ini barusan tadi sudah ada keajaiban gitu ya. Barusan tadi loh ya. Padahal ya ternyata luar biasa ya teman-teman. Baru aja hampir 1 tahun Pak Jajat, 6 bulan dan lain itu bisa memperbaiki semua lini ya. Terutama adalah yang penting adalah ketenangan dan kesehatan. Betul nggak? Betul. Kalau sudah tenang, sehat, uang pasti Ngalir. datang. Usaha pasti lancar tambah besar. Oke, saya doakan Pak Jajat, Pak Sugeng, dan Pak Par, sama Pak Dadang, sama yang barusan lari, mana orangnya? Pak Eko ya, selalu berkelimpahan, uang-uangnya ratusan juta sampai miliaran, selalu sehat, panjang umur, awet muda, dan selalu bahagia, harmonis, 8 turunan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Yuk kita salam kepada teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.